Yang terhormat Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Thompson Mary M.Com. Yang terhormat Kepala Sekolah MTSS Al-Falah Kota Padang, Bapak Dr. Andus Zul Masri. Yang terhormat Sekretaris Yayasan Al-Falah Kota Padang, Ibu Lisa Ardila SE. Yang terhormat Wakil Ketua Kurikulum MTS Al-Falah Kota Padang, Ibu Nilawati Andiro SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan MTSS Al-Falah Kota Padang. Seterusnya yang teristimewa kepada Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini dengan tema pelatihan penggunaan e-sertifikat berbasis web dengan pengamanan QR Code. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke materi, saya sedikit melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada MTSS Al-Falah Kota Padang yang telah bersedia menjadi mitra kami untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Jadi kegiatan ini selain mitra kami MTS Al-Falah Kota Padang, kami membuka kegiatan ini untuk umum dan alhamdulillah kegiatan ini diikuti sebanyak 112 peserta, ya, 112 peserta. Itu terdiri dari instansi MTSS Al-Falah Kota Padang itu ada 15 orang. Kemudian dari bagian kerjasama Setda Kota Padang, selamat datang Bapak Ibu. Kemudian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian dari IAI Nusantara Batanghari, kemudian ada dari IAIN Batu Sangkar, selanjutnya dari MAN Purbalingga, kemudian dari pemerintah Desa Batang Swabung, dari Pemko Padang, dari Politeknik Atip, kemudian dari PT SAT, dari SDN 06 Panyangkalan, dari SDN 11 Koto Sungai Sariak, dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang. Selamat datang Bapak Ibu dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang. Kemudian dari SMA Negeri 1 Batam. Kemudian dari SMA Negeri 2 Kota Pinang. Dari SMA Negeri 5 Batam. Dari SMK Negeri 1 Solok Selatan. Dari SMP Yari School Padang. SMP Negeri 6 Pelalawan. Dari Solid Pro Digital Percetakan. SPNF SKB Sawah Lunto, kemudian dari Bapak Ibu dosen mahasiswa dan tenaga kependidikan STKIP PGRI Sumatera Barat, kemudian dari teknisi laptop dan printer pada perusahaan di Jakarta, kemudian dari UIN Padang, dari Universitas Ahmad Dalam. Selamat datang Bapak Dr. Yusutria SPD MA. Kemudian dari Universitas Nadatul Ulama Sumatera Barat. Selamat datang Bapak Ibu mahasiswa dosen dari UNU. Kemudian dari UPTD SMP Negeri 1 Suluki. Nah, itu peserta kita datang dari berbagai instansi. Alhamdulillah, semoga nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Langsung saja kita ke materi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kami dari tim pengabdian kepada masyarakat. Itu ada beberapa orang, itu dari dosen 3 orang dan dari mahasiswa 2 orang. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan dulu pemateri kita, yaitu yang pertama Bapak Thompson Mary M.Com. Ya, beliau dosen dari program studi pendidikan informatika. Bapak Thompson juga ketua pelaksana dari pengabdian kepada masyarakat ini. Bapak Thompson juga kepala labor komputer program studi pendidikan informatika STKIP PGRI Sumatera Barat. Kalau berbicara tentang pengalaman atau bidang komputer, itu Bapak Thompson sudah jauh jam terbangnya. Selanjutnya yaitu Bapak Anggri Yulio Fernanda M.Com. Bapak Anggri juga dosen program studi pendidikan informatika.
Bapak Anggri juga tim atau penanggung jawab dari ICT Kampus STKP Sumatera Barat. Jadi yang membuat dan mengelola sistem kampus STKP Sumatera Barat yaitu Bapak Anggri Yulia Penanda MKOM. Jadi sudah banyak pengalaman dan jam terbang Pak Anggri ini sudah jauh juga nih. Nah, itulah sekilas tentang pemateri kita yang akan memberikan pelatihan kegiatan kita pada pagi hari ini. Langsung saja, mulai saja lagi Pak. Oke, langsung saja untuk yang pertama kepada Bapak Anggri Yulio Penanda MKOM, kepada Bapak waktu yang tepat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas Pak ya? Sudah Pak. Saya izin share screen sebentar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Anggri Yulio, dosen program studi pendidikan informatika di STKP PGRI Sumatera Barat. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, semuanya telah sempat hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu webinar penggunaan e-sertifikat ya, dengan dilengkapi dengan Quick Response Code. Untuk slide saya sudah bisa diunduh di slideshare.net/anggriulio. Mungkin di sini saya sedikit menyampaikan latar belakang kenapa ada penerapan penerbitan sertifikat dilengkapi QR code di STKP PGRI Sumatera Barat. Nanti mungkin untuk teknisnya penggunaan software yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Thompson. Oke, saya lanjut saja. Jadi terkait dengan QR Code sebagai media validasi sertifikat di STKP di Sumatera Barat. Jadi memang sistem yang seperti ini sudah kita gunakan sejak penerapan sertifikatnya itu mungkin sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Tapi penggunaan sistem QR Code sebagai media validasi baru kita gunakan sekitar setahunan kemarin. Jadi alasan utama itu ya kita tahu ya, sebelum kita masuk saya coba lihatkan dulu satu tren yang menarik yang saya lihat beberapa hari lalu dari Google Trend. Nah, dari grafik yang ditampilkan dilihat bahwa pencarian keyword seminar dan webinar ya. Jadi yang biru itu pencarian keyword webinar. Jadi mungkin selama pandemi kuartal kedua tahun ini, di awal kuartal kedua, tren pencarian informasi webinar itu mengalahkan seminar. Jadi semuanya mungkin sekarang beralih ke online. Kita lihat di pertengahan atau awal kuartal kedua 2020, itu grafik pencarian webinar naik 2 kali lipat dibanding seminar. Jadi tren webinar itu sudah sangat banyak digunakan sekarang ya. Hampir setiap kegiatan ya kita diwajibkan untuk atau diharuskan mematuhi protokol sehingga seminar tatap muka secara langsung mulai ditinggalkan untuk sementara mungkin, kemudian dialihkan ke dalam bentuk webinar. Nah, seperti yang kita laksanakan hari ini. Jadi, dalam pelaksanaan webinar, itu kan kebanyakan sertifikatnya juga berbentuk digital, atau biasa kita sebut itu e-sertifikat. Jadi, sertifikat setelah selesai acara, seperti biasanya, dikirimkan ke email atau ke media lain oleh panitia untuk dibagikan. Nah, ini tren yang sedang terjadi saat ini. Kegiatan kebanyakan dilakukan secara online berbasis web-based seminar atau seminar online, kemudian sertifikatnya dikirim oleh peserta, oleh panitia ke peserta.
Nah, dari hal semacam ini, ada permasalahan yang beberapa kali kami temukan saat melaksanakan seminar dan menerbitkan sertifikat. Nah, salah satunya bahwa file yang kita beri itu mudah sekali diedit oleh orang lain. Saat kita menerbitkan sertifikat untuk seorang peserta, nah itu sangat mudah untuk diedit dan dimanipulasi, dibikin sertifikat-sertifikat lainnya. Jadi tinggal diedit aja karena berbentuk file. Nah, jadi berawal dari permasalahan ini, maka kita kembangkanlah satu sistem dengan menggunakan QR code. Ya, karena kita tahu bahwa ada 3 prinsip dasar ya untuk keamanan sistem, informasi di internet. Salah satunya adalah integrity. Bagaimana kita memastikan data yang disimpan itu benar-benar data yang asli. Jadi sudah tidak ada manipulasi, tidak ada software-software tertentu yang mengubah konten atau informasi dari file yang kita terbitkan. Nah, dalam hal ini e-sertifikat yang kita terbitkan. Jadi untuk menjaga integritas data, maka kita memanfaatkan quick response code pada e-sertifikat. Jadi ini salah satu caranya untuk meminimalisir adanya atau untuk mempermudah memvalidasi data pada e-sertifikat nantinya. Nah, kenapa kita menggunakan QR code sebagai media atau alat untuk melakukan validasi? Itu alasan utamanya tentu karena QR code ini mampu menyimpan jumlah data yang cukup banyak dibandingkan media-media lain seperti barcode ya. Kalau barcode di produk-produk yang sering kita beli kan cuma berupa angka, jadi kurang kaya informasi yang bisa kita tanam di dalamnya. Tapi dengan QR code kita bisa banyak menyimpan bentuk data di dalamnya, bisa teks, email, URL, ada koneksi WiFi, virtual card juga untuk kontak. Jadi itulah kenapa kita menggunakan quick response code untuk validasi sertifikat. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari sistem sertifikat ini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itulah membangun sistem, biasanya berbentuk web. Jadi di tempat kita di STKPG di Sumatera Barat, kita juga membangun sebuah sistem berbasis web untuk menampung informasi tentang kegiatan dan peserta yang akan diterbitkan sertifikatnya. Kemudian dari data-data tersebut nanti kita akan buat QR code yang berisi URL yang nanti saat di-scan itu mengarah ke sistem yang telah kita buat, URL-nya, jadi dialihkan ke sana. Kemudian QR code yang sudah di-generate, nah itu kita sematkan atau kita selipkan di sertifikat kita, di rancangan desain sertifikat kita. Ya, ini cukup sederhana sekali prosesnya. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa lain sudah pernah ketemu konsep-konsep seperti ini. Bagaimana saat ikut webinar mungkin ada yang sudah menggunakan konsep QR code pada sertifikatnya. Nah, ini salah satu contohnya kalau Bapak Ibu ikut kegiatan kita yang semester sebelumnya, di sertifikat Bapak Ibu itu sudah dilengkapi dengan QR code di bagian tengahnya. Di antara dua tantangan ada QR code-nya. Nah, QR code ini kalau di-scan nantinya akan mengarah ke sistem yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi nanti misalnya ini sertifikatnya diberikan ke pesertanya, kemudian digunakan anggap saja sebagai dosen untuk kenaikan pangkat misalnya. Jadi nanti mungkin tim dari penilaian angka kreditnya ingin memvalidasi apakah sertifikat ini benar-benar milik Bapak Ibu atau ditujukan untuk Bapak Ibu. Jadi mereka tinggal scan barcode-nya. Jadi mereka scan barcode-nya seperti menggunakan HP atau media lainnya, maka nanti akan diarahkan ke halaman website yang menampilkan informasi pemilik sertifikatnya langsung. Nah, jadi seperti ini, saat di-scan, maka akan masuk ke halaman e-sertifikatnya langsung. Di sana sudah ada informasi kepada siapa diberikan sertifikat ini, afiliasinya apa, di mana, kemudian
dia sebagai apa? Sebagai peserta kah, sebagai pembicara atau panitia. Nah, dilengkapi juga dengan nomor sertifikat dan informasi lainnya. Dan sertifikat juga bisa diunduh kembali di halaman sistemnya. Nah, jadi jadi kesimpulannya di sistemnya, rangkumannya, QR code pada sistem yang digunakan untuk melakukan validasi, yang nantinya akan dijelaskan lebih dalam bersama Pak Thompson tentang penggunaan sistemnya, yang bisa Bapak Ibu gunakan langsung nanti. Jadi QR code itu dibuat secara otomatis oleh sistem. Jadi setiap file sertifikat yang kita terbitkan, itu QR code-nya bersifat unik, tidak ada yang sama satupun. Ya, jadi setiap ada berapa kita terbitkan file sertifikatnya, QR code-nya pasti akan berbeda, dan halaman validasinya akan berbeda. Kemudian untuk melakukan validasi atau melihat keabsahan informasi pada sertifikatnya, apakah ini benar data di sertifikat ini milik saya, milik Anggri misalnya, maka dilakukan dengan membandingkan informasi pada file sertifikat dengan informasi pada halaman web. Seperti di slide sebelumnya, ini kan sertifikatnya atas nama Anggri Yulio Prananda, ya contohnya. Kemudian di-scan, dan halaman webnya menampilkan informasi yang sama, maka bisa dipastikan bahwa file sertifikat yang dimiliki itu adalah benar asli ya. Jadi informasinya valid, datanya valid gitu. Nah, itu kira-kira konsep yang kita gunakan di STKIP PGRI Sumatera Barat terkait dengan penggunaan QR code sebagai media validasi ya, untuk memvalidasi sertifikat yang kita terbitkan pada setiap kegiatan webinar. Dan juga ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan secara offline atau tatap muka untuk menerapkan QR code juga bisa. Sama itu konsepnya sama saja. Nanti setiap QR code yang dicetak atau sertifikat yang dicetak itu akan dilengkapi dengan QR code di salah satu atau di bagian tertentu ya nanti di sertifikatnya. Nah, ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk melakukan validasi atau menerbitkan institusi Bapak Ibu menerbitkan sertifikat ya untuk kegiatannya. Jadi cukup mudah untuk orang lain nanti yang menggunakan atau ingin menggunakan sertifikatnya melakukan validasi datanya gitu. Jadi konsepnya sederhana sekali ya, sederhana sekali. Jadi kira-kira itu sistem yang sudah kita gunakan di STKIP PGRI Sumatera Barat. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan Pak Thompson tentang bagaimana Bapak Ibu juga bisa menerapkan sistem yang sama di instansi atau institusi Bapak Ibu nantinya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Anggri yang telah menyampaikan materi tentang QR code pada pagi hari ini. Buka pertanyaan, Pak. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, langsung saja ke Bapak Anggri. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai penjelasan yang diberikan oleh Bapak Anggri barusan. Kami buka sesi pertanyaan maksimal dua pertanyaan. Silakan Bapak Ibu boleh menuliskan di chat Zoom-nya pertanyaan, atau boleh langsung memberikan pertanyaan untuk penjelasan yang diberikan oleh Bapak Anggri tadi. Nggak ada ya? Langsung lanjut aja. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak? Ya, silakan. Sebutkan namanya dan dari mana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzi Nur Sustanto dari
kampus STK PGRI Sumatera Barat. Mohon izin bertanya, Pak. Tadi Bapak sudah sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Tadi saya sudah mendengar dari penjelasan Bapak Anggri Yulio, ya, yang sudah sama-sama kita dengarkan bersama Bapak Ibu semua, penjelasan tentang penggunaan dari pembuatan sertifikat berbasis QR Code. Nah, di sini saya ingin mohon izin bertanya tentang apa ya Pak? Ini ada kayak kasus gitu Pak ya. Jadi ketika saya mengikuti webinar Pak, sebuah kegiatan webinar, itu ketika panitianya memberikan sebuah QR code, ketika saya scan tuh Pak, ketika kita men-scan, itu yang muncul malah nama orang lain gitu Pak. Jadi kira-kira apa yang menjadi kendala atau penyebabnya kenapa kok ketika misalnya kita ikut dalam webinar, itu ada waktu itu ditemukan ketika kita scan QR-nya, tapi yang muncul itu malah nama orang lain gitu Pak, bukan nama kita yang seharusnya kita dapatkan gitu Pak. Kira-kira mungkin ada yang bisa dari tanggapan Bapak terkait dengan kasus ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Fauzi Nur Istanto. Bagaimana Pak? Langsung saja Pak Anggri untuk menjawabnya. Boleh langsung Pak. Ya. Oke. Silakan, Pak. Mohon izin Pak ya. Ya. Terima kasih Fauzi. Jadi mungkin itu ada kesalahan ya mungkin di panitianya atau pengelola sistemnya. Jadi kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sistem ini dalam membuat sertifikat ya. Jadi sertifikat itu terlebih dahulu kita akan membuat QR code-nya. QR code yang berisi URL yang nanti kan di-scan dan mengarah ke informasinya. Nah, ya, URL ini di Fauzi ini kan informasinya berbeda dengan informasi data dirinya yang tampil ke data orang lain. Iya Pak. Bisa jadi pada saat pembuatan QR code dan penyematan QR code di sertifikatnya itu ada kesalahan. Bisa jadi panitianya salah, seharusnya punya Fauzi, dipasangnya atau ditempelnya QR code punya orang lain. Itu mungkin kesalahan. Bisa jadi itu human error di sisi panitianya atau di sistemnya mungkin ada juga kemungkinan. Gitu ya, Fauzi. Oke Pak, silakan Pak. Oke, bagaimana Fauzi tentang penjelasan dari Bapak Anggri tadi? Ya Pak, izin menanggapi. Berarti ini mungkin bukan kesalahan dari pembuatannya Pak ya, cuman pas penamaan URL-nya mungkin yang agak salah ya mungkin Pak ya. Iya, bisa penamaan URL. Kalau untuk sistemnya mungkin aman Pak ya. Iya, itu kemungkinan memang human error ya. Jadi saat mereka bikin sertifikat, mungkin yang tertempel di sertifikatnya itu QR code punya orang lain. Oh gitu. Kadang kan pesertanya banyak ya, panitia bingung juga nih mau nempel. Iya. Personalnya berarti lagi Pak ya. Ya, bisa itu human error Pak. Ya, salah satu kemungkinannya. Oke. Tapi jika mereka menggunakan pembuatan QR code secara otomatis oleh sistem, pasti itu rasanya tidak terjadi ya hal-hal seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jadi QR code-nya dibuat secara manual, ya, ditempel secara manual. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas jawabannya Pak. Alhamdulillah Ananda sudah memahaminya dengan baik. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada Fauzi. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Satu pertanyaan lagi. Boleh ditulis di kolom chat atau langsung saja. Tidak ada ya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita langsung saja ke pemateri selanjutnya. Kami minta kepada Bapak Thompson Mary Omkom untuk tepat, silakan. Terima kasih Bapak Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dengan berbagai macam latar belakang profesi kita, dan ini merupakan suatu hal yang sangat positif Bapak Ibu. Karena kami mengira dari awalnya ini mungkin informatika aja yang ikut. Ternyata dari semua latar belakang Bapak Ibu. Dan kami sangat senang sekali ini. Berarti memang TI ini atau teknik informatika ini memang disukai oleh banyak pihak. Dan tidak hanya disukai saja, karena juga merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi semua orang sekarang bisa bicara TI Bapak Ibu, karena kita sudah berada di lingkungan itu, apalagi kita sudah belajar online seperti ini. Makanya banyak yang ikut dari berbagai macam bidang keilmuan. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kami di sini hanya ingin sedikit berbagi. Jadi bukan berarti kami penemu di sini Bapak Ibu ya, tidak. Tapi kami hanya ingin sedikit berbagi bahwasanya ada suatu cara tertentu yang lebih baik, yang mungkin belum populer, tapi jauh lebih baik, yaitu adalah program-program yang kami ciptakan setiap semesternya. Jadi program tersebut kami buat dalam bentuk penelitian yang kontinu dalam satu semester Bapak Ibu. Lalu setelah program itu jalan, lalu kami jadikan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga program yang kami buat itu dipakai oleh masyarakat. Nah, kebetulan untuk seminar atau PKM webinar hari ini, ya kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada MTS Al-Falah. Jadi MTS Al-Falah adalah mitra kerjasama pengabdian kepada masyarakat kami, terutama kepada Bapak Dr. Andes Zulmasri, Kepala Sekolah. Selamat datang Pak Zulmasri, dan juga kepada Ibu Nilawati Andiro, Wakaf Kurikulum dari MTS Al-Falah, yang sangat welcome dengan kerjasama yang kami tawarkan. Jadi Bapak Ibu, sekali 6 bulan kami meluncurkan ya Bapak Ibu produk-produk informatika. Jadi produk informatika itu rekayasa perangkat lunak, multimedia, dan teknik komputer jaringan. Itu kami luncurkan. Nah, istimewanya untuk mitra kerjasama adalah kami berikan gratis Bapak Ibu. Jadi mitra kerjasama itu istimewa bagi kami ya, karena berkat mereka lah acara kita bisa berjalan dengan baik. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti di akhir acara Bapak Aryo akan memberikan suatu link form Google bagi Bapak Ibu yang ingin nanti bekerja sama dengan kami sekali 6 bulan di dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu program-program atau luaran-luaran pengabdian ini kami berikan secara gratis kepada Bapak Ibu. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi software penemuan terbaru kami bisa Bapak Ibu pakai di instansi Bapak Ibu negeri, instansi swasta, sekolah, PNS, ya semuanya bisa memakai program kami. Hanya perlu penyesuaian. Nah itulah kelebihan yang kita berikan kepada mitra kerjasama kami. Selain itu, saya juga ingin menyapa dari paling jauh ini Pak Mustafa Arifin dari Purbalingga, Man Purbalingga. Selamat datang Pak Mustafa. Juga dari perguruan tinggi Sumber Riau Jambi, dan ini paling jauh ini ya Pak Rio, Pak Dr. Yusuf Tria dari UAD ini, Universitas Madalan. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Iya, selamat. Bapak Yusuf Tria udah ya sangat welcome sekali dengan program-program kita dari dulu ini. Belum kesampaian diterapkan ya Pak. Iya, belum. Ya, insya Allah Pak. Lanjut.
Oke, kita sapa lagi dari ini ada teman Pak Yusuf Tria, ini Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Ini Bapak Ibu dosennya dan juga mahasiswanya. Ini paling banyak Bapak dari UA Universitas Nahdlatul Ulama, dari UNU ya Bapak Ibu ya. Nah, ini paling banyak juga. Dan dari Batam juga ada Bapak Ibu ya. Dari Batam. Kita lihat dari Batam, dari Bu Sri Kusmanila ya. Dan juga dari Kota Pinang, Pak Hendra Sucipto ya. Selamat datang Pak. Dan sebagainya dari SMA 5 Batam juga, Febri Kurnia Ilahi. Ya, selamat datang Bu. Nah, dan juga mahasiswa kami dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Dan juga kepada Bapak Ibu alumni yang sama alumni dengan saya dulu ini. Pak Riki ya. Selamat datang juga Pak Riki. Dan Bu Desi ya, dan sebagainya, banyak kawan-kawan kita dulu ini, Bu Selni ya. Dan tidak lupa juga kepada yang banyak juga yang ikut ini dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang. Kepada teman-teman kita dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, dan juga Bapak dan Ibu ini juga kayak ya senior juga daripada saya ini. Ya, selamat datang Bu Tri M Nita, terima kasih telah menghadiri, dan juga dosen saya juga ya Bapak Chandrianto, selamat datang juga Pak Chan dari Politeknik Ati Padang. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita coba praktekkan ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang dipertanyakan oleh Saudara Fauzi tadi, kenapa bisa berlainan di QR-nya? Ya, sudah dijawab oleh Pak Anggri tadi, karena dibuatnya manual. Jadi QR code ini bisa dibuat manual Bapak Ibu. Dan juga ada aplikasi-aplikasi yang aplikasi-aplikasi yang menyediakan untuk QR code ini. Ya, tapi aplikasi-aplikasi tersebut ya hanya bisa diakses oleh seseorang di HP-nya. Kalau bagi sebuah instansi ini bukan sesuatu yang baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di instansi itu mereka sudah memiliki website dan sistem website yang lain di instansinya. Jadi kalau mereka memiliki website instansinya lebih baik ya dibuatkan pula sistem yang berbasis database yang secara otomatis QR code-nya sehingga tidak tertukar lagi. Jadi yang dibilang oleh Saudara Fauzi tadi, kenapa bisa tertukar? Karena manual. Nah, sekarang kita coba untuk membuatkan yang otomatis Bapak Ibu. Jadi saya sudah ada WA kan. Jadi Bapak Ibu ya saya acak ya Bapak Ibu. Jadi ada dari UNU saya buatkan, dari SMP Negeri 1 Suliti saya buatkan, dari Pemko Padang ini acak ya Bapak Ibu, bukan pilih kasih ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu login langsung di server kita, ya servernya atas nama saya sendiri. Ya ini saya sharing langsung ke WA-nya Bapak Ibu. Nah itu dia Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu login langsung. Ya. Nah ini yang 3 di atas ini UNU SMP 1 Suliti pemko.com belakangnya ini itu adalah halaman tampil depan Bapak Ibu. Nah untuk masuk ke halaman adminnya itu adalah login. Nah silakan Bapak Ibu coba ya. Pak Ibu coba. Jadi tampilannya seperti ini, saya akan coba sharing. Jadi sekali lagi kita bilang ini karena acak Bapak Ibu ya, saya pilih acak mana nih yang paling banyak. Ternyata dari UNU juga banyak. Dari STIN juga banyak, tapi tidak sempat lagi Bapak Ibu. Jadi kita gotong royong aja ini domain ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti ini harus punya UNU, ini harus punya SMP 1 Suliti, ini harus punya Pemko, tidak Bapak Ibu. Tapi kita gotong royong saja. Ya kenapa? Karena ini subdomain dari server saya sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu. Ya maaf ini Bu Elma ya tidak terbuatkan lagi Bu Elma. Bukannya pilih kasih ini Bapak Ibu Elma. Oke, kita coba buka Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan depannya Bapak Ibu. Cukup jelas Pak Arya?
ada ya Pak. Jadi ini adalah tampilan depan. Jadi ini semua seminar-seminar itu akan ditampilkan di sini Bapak Ibu. Jadi kita ada 3 seminar, kita contohkan saja namanya begini, orangnya ya Bapak Ibu. Sertifikatnya bisa langsung dicetak di sini. Tapi untuk membuat masuk ke halaman depan ini, kita harus masuk di halaman admin dulu. Nah, kita coba masuk halaman admin. Passwordnya itu ya Bapak Ibu yang di WA itu. Username-nya itu email, yaitu admin@admin.com. Passwordnya sama semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu. Nah, inilah tampilan halaman depannya. Cukup jelas Pak Aryo. Ya. Jadi ada beberapa menu Bapak Ibu. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur kita bagi yang kerjasama dengan kita berikan software ini cuma-cuma Bapak Ibu ya. Kita berikan cuma-cuma. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 menu ya Bapak Ibu untuk mengatur sistem ini. Jadi di dashboard ini adalah dashboard namanya halaman admin ini. Dan ini adalah halaman depan. Halaman depan ini kalau diklik ya tampil halaman depan tadi. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi halaman depan ini kalau kita sudah setting-setting, ini sistem setting namanya setting. Semua setting ada di sini. Nah, ini untuk sistem setting untuk websitenya. Ini seminar untuk setting seminarnya. Oke, kita coba Bapak Ibu user manajemennya. Jadi user manajemen itu adalah admin yang ada nanti kalau Bapak Ibu ingin dengan software ini ya. Nah, itu ada admin ya sebagai Bapak Ibu sebagai admin. Jadi ada 3 level admin kita kasih ini Bapak Ibu. Yang pertama sebagai admin itu adalah level tertinggi, yang kedua sebagai author itu adalah di bawahnya dengan level akses yang dibatasi daripada admin, tapi Bapak Ibu sekarang masuk di level admin semuanya. Lalu yang ketiga adalah user. User ini adalah level admin yang paling rendah. Nah, itu tergantung kepada kebutuhan dari website Bapak Ibu sendiri nanti di instansi. Ya, kenapa? Karena level admin ini kita beri 3 ya itu untuk level akses masing-masing ini. Jadi kalau misalnya admin semua menu 8 menu ini tampil, author mungkin menu yang ada 6 saja yang tampil atau 5, user mungkin 3 aja yang tampil. Nah, begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, itu maksudnya level user. Jadi ini sistemnya sistem pohon ya Bapak Ibu. Sistem makin ke atas ya makin kerucut gitu. Jadi yang level admin itu tetap 1 orang, yang author agak banyak sedikit, yang user lebih banyak. Nah, gitu maksudnya. Ini adalah user management. Jadi di sistem setting ada template website. Jadi template websitenya seperti ini yang kita sediakan dulu. Tapi kalau bosan ya Bapak Ibu, ini template 1 namanya. Nah, ini ada di sini. Nah, nampak Pak Rio ya. Nah, template 1 pertama ini. Bisa saja nanti diaktifkan template 2, ya template 3, template 4, template 5. Ya, ada 5 template kita buat. Lalu di setting, lalu bisa dilihat websitenya langsung di sini. Ada 5 template. Ini kalau bosan ini Bapak Ibu ya. Biasanya sekali setahun orang ganti-ganti template itu Bapak Ibu. Ya, untuk menghadapi kejenuhan. Jadi kalau di setting di 1 dia akan hijau di 1, di 2 dia akan hijau di 2, ya begitu. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau udah setting berarti ya sukses. Di 3 dia akan hijau di 3 dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Untuk sekarang templatenya cuma 1. Jadi kalau Bapak Ibu aktifkan yang 2 akan kosong tampilan ini karena belum kita buat. Ya, belum kita buat karena ini semacam demo lah Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga sistem setting untuk model QR. Nah, model QR. Nah, ini dia. Jadi QR itu macam-macam modelnya Bapak Ibu. Tapi ada yang ini ya polos, yang hitam yang biasa Bapak Ibu mungkin QR3 ini yang sering dilihat. Ada lagi yang QR1. Jadi QR kode ini warnanya tidak melulu hitam Bapak Ibu. Kita bisa setting dengan berbagai warna-warni. Ada ungu, ya hijau, emas, warna hitam, biru, dan merah. Nah, ini dia. Jadi kalau QR kodenya kita setting, nah ini yang akan berdampak kepada QR kode yang akan di-print nantinya. Model apa dia? Kalau saya ingin waktu tampil sekarang model 2 ya Bapak Ibu. Ya, saya menyukai model 2 ini karena ada logo di sini. Jadi logo instansi Bapak Ibu bisa ditaruh di sini. Ya, saya logonya A ini aja ya untuk umum. Jadi bukan logo
Kita pakai logo yang lain, kita logo A aja untuk umum, logo add. Jadi kalau kita setting di 2, maka yang tampil di belakang di 2 juga gitu. Nah, jadi ini yang kita setting dulu pertama model QR. Nah, model QR ini udah langsung bisa dicek ya, Bu. Jadi saya memakai namanya read. Nah, ini sistem saya pakai ini ya, Bapak Ibu. Pakai apa namanya ini? Right click QR code untuk Chrome. Jadi bisa diinstalkan di ekstensi ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisa dibaca. Ya. Saya akan bacakan ini langsung aja, klik kanan, read QR code. Nah, ini dia. Jadi kalau pertanyaan saudara Fauzi tadi, kenapa bisa berlainan, Pak? Ya karena manual. Tapi kalau gini nggak mungkin berlainan si A yang si B. Ya pasti sama. Ya kenapa? Ini sertifikat untuk si Amir misalnya, seminar QR, ya tanggalnya, nah, itu lengkap informasi ini. Ya karena bisa di-scan langsung. Ya, di-scan langsung di sistem kita. Itu kelebihan sistem kita ini. Ya, nyekan langsung, jadi tidak ada lagi tindakan manual gini, semuanya diatur di sini langsung. Nampaknya sederhana, Bapak Ibu, karena memang saya suka membuat instansi yang sederhana, tidak rumit-rumit. Ya, diatur sedikit, udah tampil begitu. Lalu ada seminar di sini, seminar manajemen. Jadi seminar itu ada 3 pula yang kita atur. Seminar manajemen, daftar peserta dan sertifikat. Nah, seminar ini ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah seminar untuk memasukkan seminarnya. Jadi ini adalah seminar tambah, artinya memasukkan judul seminar. Ya, judul seminar itu ada tema, ada judul, tempat, fasilitas, pemateri, moderator, penyelenggara, model sertifikat. Nah, ini ada model sertifikat, Bapak Ibu. Nah, kita pilih modelnya, jadi sertifikat kita itu kan ada kita buat dengan CorelDRAW ya. Ada dengan desain-desain yang lain atau dengan Word, terserah. Yang penting filenya dalam bentuk PNG atau JPEG. Tapi saya sarankan PNG. Lalu kita upload di sini. Nah, ini yang sudah kita upload, jadi saya tidak akan coba langsung. Nah, ini yang sudah kita upload, format sertifikatnya. Kalaupun ada juga yang lain, kita sudah terupload, kita ini bisa kita edit, Bapak Ibu. Kita bisa edit. Nah, ini yang sudah bisa saya upload. Ini adalah logo kita, ya logo instansi Bapak Ibu, kiri dan kanan. Logo instansi Bapak Ibu di sini, logo penyelenggara mungkin di sini ya, terserah. Ini kiri kanan adalah logo. Ini adalah nama MTS, MA, SLTA, sekolah tinggi dan universitas Bapak Ibu semua. Ini alamatnya, ini sertifikatnya, ini diberikan kepada. Nah, diberikan kepada inilah yang otomatis. Nah, nanti QR code-nya pun otomatis. Jadi ada kegiatan seminarnya otomatis, tema yang otomatis, waktu otomatis. Cuma di sertifikat nanti sudah ada tanda tangan ketua pelaksana dan tanda tangan dan stempel dari nama pejabat di universitas atau sekolah atau instansi Bapak Ibu. Nah, begitulah Bapak kira-kira Bapak Ibu. Jadi settingannya begitu. Yang pertama kita setting dulu QR code-nya, lalu yang kedua template dari seminarnya atau format sertifikatnya. Nah, begitu. Format sertifikatnya bisa kita klik seperti ini. Nah, ini bisa tampil seperti ini. Begitulah Bapak Ibu ya. Berikut, nah ini yang paling jadi catatan. Jadi hati-hati dalam menghapus data seminar ini Bapak Ibu. Jadi data seminar ini kita sudah pakai kunci. Kalau seminarnya dihapus, semua data peserta yang telah diambil pada seminar ini juga akan ikut terhapus otomatis. Ya begitulah Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada seminar itu tidak ada peserta. Begitulah kira-kira pengertiannya. Kenapa? Karena kalau seminar ini dihapus, sedangkan pesertanya sudah diambil, sini artinya seminarnya batal. Kalau seminarnya batal, berarti peserta ya tidak ada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati dalam menghapus. Kalau memang benar-benar belum di launching, ya bolehlah untuk dihapus. Tapi kalau sudah di launching, ya peserta sudah datang, lalu tiba-tiba ini dihapus, pesertanya pasti dihapus semua. Lalu ada daftar peserta. Nah, data peserta inilah peserta yang kita masukkan, ya ditambah peserta. Nah, ini ada 2 opsi. Yang pertama kita masuk melalui admin dengan tambah seperti ini. Lalu opsi kedua, pesertanya bisa kita berikan akun untuk masuk, tapi nanti kita validasi. Ya, sebagaimana kita ketahui seminar itu kan juga ada biaya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau pesertanya ingin validasi dulu apakah sudah membayar atau tidak, itu bisa ada Bapak Ibu. Makanya kita berikan tadi user manajemennya itu 3.
Nah, user inilah untuk peserta yang masuk sebagai pendaftar ya, sebagai pendaftar peserta yang langsung masuk ke sistem kita. Ya, nanti kita sebagai admin yang akan memvalidasinya. Nah, begitu. Nah, tapi sekarang kita coba hanya untuk masuk sebagai admin. Nah, ini sudah kuncinya tadi sudah terbaca, Bapak Ibu. Sebenarnya masing-masing orang ini sudah mengikuti seminar-seminar masing-masing. Apa ini bisa diedit, ya diedit atau ditambah itu bisa ya Bapak Ibu ya. Lalu sertifikat. Nah, inilah kunci dari kita semua hadir di sini yaitu untuk sertifikat. Nah, ini dia. Jadi Ridho Ilahi ini misalnya dia mengikuti seminar TKJ ya. Ya, coba kita lihat QR-nya. Apakah benar Ridho Ilahi punya QR atau Ruzi ya? Atau yang lain ya? Kita klik kanan aja ini, Bapak Ibu, kita tarik QR kode. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Ridho Ilahi dia benar-benar seminar TKJ, network, sertifikat CCNA. Ini dari database semuanya Bapak Ibu. Jadi ini otomatis dari database. Jadi ketika masuk daftar peserta itu sudah direkam QR-nya langsung. QR-nya langsung direkam. Jadi QR ini hanya tampil ketika sudah direkam 24 Desember 2020. Nah, ini dah. Jadi seminarnya network TKJ ini 24 Desember 2020. Lalu ada Ruzi, kita klik kanan aja Ruzi. Ini dia Ruzi. Langsung dapat sertifikat seminarnya MLD. Nah, oke. 23 Desember. Oke, Rocky, kita klik kanan aja, QR kode. Rocky Fernando, sertifikat seminar, jadi RPL dan sebagainya. Ya benar ya Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin ya. Jadi pertanyaan dari Fauzi tadi tidak mungkin lagi. Ya udah otomatis ya Fauzi ya. Sudah otomatis tidak mungkin. Karena udah langsung dibaca oleh database-nya. Nah, apalagi ya, mungkin dicetak ya Bapak Ibu ya, mungkin dicetak. Jadi dicetak ini bisa di PDF-kan langsung. Jadi cetak PDF dari PDF bisa juga di email. Wah, itu terserah kepada yang punya sertifikat nanti. Oke, kita cetak. Cetaknya langsung seperti ini ya Bapak Ibu, langsung formatnya A4, tapi kalau mau F4 nanti juga boleh. Nah, ini langsung. Jadi di sini sudah langsung tertancap nama Ridho ini, lalu seminarnya. Lalu yang hitam-hitam ini dari database semuanya Bapak Ibu otomatis. Nah, apa ini tema, lalu tanggal. Nah, ini yang penting. Nah, ini makan sudah dicetak pun juga bisa dicek Bapak Ibu. Klik QR kode lagi. Nah, ini masih punya si Ridho ya. Nah, ini semuanya otomatis. Oke, saya rasa itu sesuatu yang kecil ya Bapak Ibu. Tapi bermanfaat bagi kita semua gitu. Jadi kita tidak membuat manual lagi. Ya, kebanyakan juga di aplikasi-aplikasi online, ya, kebanyakan manual itu pun yang dikelola oleh seseorang, ya, bukan admin dari apa namanya nih, bukan admin dari sebuah instansinya. Oke, kita batal aja ini Bapak Ibu. Nah, ini udah jadi. Nah, bukan itu saja, kita bisa tampil di halaman depan. Nah, di halaman depan ini jadi informasi ini terserah Bapak Ibu apa mau di privat ya atau mau tidak ya. Tapi kita coba-coba aja ini Bapak Ibu. Misalnya seminar RPL ini berapa jumlah pesertanya ya. Jadi jumlah pesertanya 1 baru. Nah QR kode-nya udah nampak pula di sini lalu bisa dicetak. Ya. Ada lagi seminar MLD. Ini satu ya. Kebetulan satu saya buat Bapak Ibu. Nah mungkin seminar ini nanti Bapak Ibu akan dipakai yang ini. Ya Bapak Ibu ya akan kita pakai mungkin yang ini. Jadi begitu. Nah kenapa kita pakai ini? Ya, yang pertama kelebihannya dia otomatis Bapak Ibu. Yang kedua dia tidak dikelola oleh satu orang admin dengan handphone dia ya. Jadi kalau di aplikasi yang diinstal di handphone itu terkadang dia sendiri yang menginstal dan kalau adminnya ini tidak ada lagi tentu sertifikatnya bisa error, ya bisa jadi dia tidak melanjutkan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sistem database website Bapak Ibu di instansinya, ya sebagaimana kita tahu instansi ini pasti sering melaksanakan seminar-seminar. Ya. Nah itu sudah bisa langsung masuk di websitenya. Jadi ini memang disarankan kepada Bapak Ibu yang memiliki website di instansinya. Jadikan ini subdomain. Jadi yang saya buat yang tadi dari WA itu ya Bapak Ibu ya,
itu adalah subdomain. Jadi ini bisa dijadikan subdomain. Subdomain dari website di sekolah, di kampus, di instansi negeri, di instansi swasta yang Bapak Ibu miliki. Nah, begitulah Bapak Ibu kira-kira. Mungkin itu saja penjelasan kita Bapak Ibu ya. Kalau untuk template ini bisa diganti-ganti dengan manajemen template tadi ya Bapak Ibu. Nah, bisa diganti-ganti. Kebetulan ini template yang paling sederhana sih saya lihat. Maka ini saja dulu. Sekian saja mungkin dulu Bapak Ibu. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara seminar ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada moderator Pak Aryo. Baiklah, terima kasih kepada Pak Tom yang telah menyampaikan materi tentang QR Code pada pagi hari ini. Baiklah, kami buka pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya tentang penjelasan dari Bapak Thompson tadi. Silakan Bapak Ibu bertanya, boleh langsung atau di chat pada Zoom-nya. Izin Oke, ini ada bertanya, pertanyaan nih, Bapak. Izin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diana Mari dari Pemko Padang. Izin bertanya, Pak Thompson. Ya, biasanya kan barcode untuk tanda tangan di Pemko perlu pengajuan ke pusat. Apakah barcode untuk sertifikat ini juga perlu pengajuan persetujuan pusat atau sertifikasinya seperti apa gitu Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kita tampilkan tadi, yang mengelola website ini adalah dari Pemko itu sendiri. Jadi siapapun yang ikut di dalam seminarnya, data-datanya bisa langsung dikonversi menjadi QR code-nya. Jadi kita rasa tidak perlu izin dari siapapun nih Bu, karena kalau data sudah masuk ke dalam QR code-nya, sudah masuk dalam database, maka langsung akan di QR code gitu. Tapi kalau Ibu mau, maksudnya ini, kalau Ibu mau seperti itu, kita bisa buatkan validasi Bapak Ibu. Ibu ya, kita bisa buatkan validasi dari admin sebelum kita launching. Ya, kalau memang ingin keabsahan dari Jakarta itu, ya, ini sistemnya main validasi aja Bapak Ibu. Ya, kita validasi saja. Jadi kita batasi sedikit aksesnya, jadi tidak publik. Lalu yang memiliki akses publik ini adalah izin dari Jakarta itu. Nah, bisa dibuatkan seperti itu. Itu hanya istilahnya nih level akses yang dibatasi ya Pak Ibu. Atau namanya validasi lah ya, istilahnya. Yang sering kita gunakan bisa untuk divalidasi. Silakan Pak Aryo. Baik, terima kasih Pak Tom. Gimana Ibu atas penjelasan dari Pak Tom tadi? Cukup Pak, makasih. Baik, di kolom chat itu ada yang bertanya. Langsung saja ya Pak, saya bacakan. Dari mana ini? Permisi Bapak, Ibu, saya mau daftar sertifikatnya. Kok udah tutup kan nih ya? Pertanyaannya, ada pertanyaan ya di kolom chatnya. Ya, nih. Apa penyebab sertifikat nggak terkirim dengan baik kepada peserta? Nah, itu dari Bapak Yusutria ya. Silakan Bapak Tom. Oke, Pak Yusutria. Saya sudah membuatkan juga jawaban dari Bapak Yusutria ini. Jadi saya akan scan dulu ini ya Pak. Kemudian scan. Nah, yang tampil ini apa namanya? Sistem yang tampil kita ini
tier 6 ya, Pak. Nah, ini dia. Jadi Pak, pada Dokter ya. Kita juga ada sediakan template yang nomor 6 ini. Atau juga di nomor 2 ini juga bisa. Ada mail to ini, Pak. Jadi kita sediakan template untuk mail to. Kalau sudah mail to ini pasti terkirim, Pak. Jadi kalau dikirim kemana katanya? Ya, ke email ini. Ini pasti terkirim, Pak. Nah, ini oke kan saja udah terkirim itu. Nah, ya. Jadi kita memang sediakan. Di macam-macam template-nya, kalau ada yang butuh mail to, kirim ke email, kita sediakan. Makanya kita aktifkan template yang nomor 6. Nah, template nomor 6. Yang tadi template nomor 2 karena tampilannya lebih bagus dengan logo. Atau juga nomor 6 bisa kita kasih logo. Hah? Apa namanya? Ya. Kita muncul ya. Itu pertanyaan Pak Yu tadi kan? Iya. Nampak Pak? Main tool Pak? Ya, oke. Nampak Pak? Nah ini. Ya, ini yang jadi Pak ya, maaf tadi tidak muncul. Ya Pak Yu tadi ya, Pak Dr. Yusufria. Nah ini kalau kita scan yang ini, itu ada main tool yang khusus untuk 6 ya. Bisa juga kita buatkan di nomor 2. Ya, bisa kita buatkan di nomor 2. Artinya ini masih bisa untuk diterapkan. Jadi kalau sudah di-oke-kan ini ya oke, lalu tampil ya ke email gitu. Nah ini tampil langsung ke email Pak. Nah ini masuk ke emailnya. Saya sharing kembali. Nah ini, jadi saya kirim klik OK tadi di MyAdCool-nya. Nah, masuk ke sini. Lalu open link emailnya, silakan dikirim gitu. Nah, kita disuruh hanya masukkan apa namanya ini, masukkan email. Silakan daftar email di sini ya. Lalu masuk. Ya mungkin begitu aja keterangannya Bapak Dokter ya. Pasti terkirim ya Pak, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Thompson. Pertanyaan dari Bapak Yusufria tadi sudah dijawab sama Pak Thompson. Baiklah, selanjutnya bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Ya, izin bertanya moderator. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwanul Qadri dari Madrasah Sanawiyah Al-Falah. Yang sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak STKIP, baik pihak penyelenggara maupun pihak yang telah membantu, bahwasanya sudah hadir ke sekolah, yaitu dalam rangka pelatihan webinar. Di mana kami juga mengucapkan terima kasihnya juga karena telah disampaikan juga oleh Bapak Thompson sebelumnya tadi, yaitu penyelenggara pada kali ini gitu. Dan kami juga menunggu nih Pak Thompson yang program-program terbaru yang biasanya per semester yang selalu hadir ya Pak Thompson. Kami akan tunggu untuk semester berikutnya apa inovasi terbarunya. Ya, insya Allah Pak. Oke, baik Pak Thompson. Di sini saya ingin bertanya sedikit nih Pak Thompson, itu mengenai domain dan subdomain. Ya. Kalau tadi sudah dibahas sedikit mengenai domainnya, apakah cara transfer domain ini bisa lebih kurang dari beberapa hari atau ada hari tertentunya Pak Thompson, dan bagaimana cara transfernya? Ini itu pertanyaannya, saya kembalikan. Transfer domainnya dari mana Pak? Cara transfer misalnya dari induknya atau gimana langsung bisa itu Pak? Misalnya caranya. Jadi sebentar ya Pak ya, kalau untuk transfer domain itu saya bisa tunjukkan kepada Bapak sekarang. Masih ada waktu kan Pak? Masih Pak Tom. Kita langsung aja praktek. Kalau saya suka langsung praktek Pak. Jadi ini kita sharing langsung ya Pak ya. Ini saya punya domain, kebetulan ya Bapak, ya saya punya domain, makanya saya langsung praktekkan. Nah, saya punya domain ini, tempat ini Pak. Nah, oke, saya login di sini.
Nah, saya sudah punya domain namanya thompsonmari.com ya Pak ya. Kebetulan saya memiliki akses unlimited untuk subdomain. Makanya saya bisa membuatkan domain yang banyak tadi. Ya, subdomainnya baru 6 untuk yang tadi ya. Yang saya pakai 1, 4 berarti Pak. Ada subdomain 2 lagi. Nah, sedangkan unlimited loh saya yang punya Pak. Nah itu kita coba. Jadi subdomain ini ya hanya diketikkan aja ya Pak, menciptakannya. Nah ini teknisnya. Jadi kita ketikkan saja maunya namanya apa ya. Mungkin man ya Pak ya. Man MTS ya Pak. MTS. Oke. MTS. Apalah ya Pak. MTS apalah. 2 S-nya MTS. Oh, MTS. S begitu Pak ya. Oke, Alfalah ya. Atau kita carilah biar namanya strip Pak. Nah, itu boleh juga. Nah, jadi subdomainnya begini aja Pak. Nah, lalu saya klik. Ya. Nah, subdomain MTS swasta Alfalah. Ini saya klik. Sudah jalan. Sedang loading ya Pak. Nah ini sudah jadi Pak. Jadi MTS Alfalah sudah jadi. Nah setelah jadi saya akan login lagi ke panel file manager. Nah itu sudah langsung dibuatkan foldernya Pak. Di foldernya namanya ini MTS Alfalah. Nah ini sudah selesai. Jadi apapun web Bapak langsung masuk di sini. Jadi kalau saya ketikkan MTS, ini nggak banyak namanya, MTS S, lalu Alfalah. Nah, domain besarnya ini. Nah ini sudah jalan Pak, walaupun isinya kosong. Nah ini take off ini artinya udah jalan, udah aktif. Ya, semudah itu Pak ya. Semudah itu, tidak rumit. Terima kasih kembalikan kepada Pak Aryo. Oke, terima kasih kepada Pak Tom. Bagaimana Pak Ikhwan tentang penjelasan dari Pak Tom tadi? Oke, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Pak Thompson. Ya, saya cukup paham ya. Jadi awalnya saya ragu. Apakah berarti Pak, ini berarti misalnya kita gantinya hari ini. Apakah ada jangka limitnya untuk mengganti yang terbarunya atau gimana Pak? Misalnya kita ganti hari ini. Oh, tanpa ada limit. Oh gitu, berarti tapi, misalnya domain yang unlimited itu memang tanpa limit semua ya Pak. Oh, oke Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi detik ini Bapak buat, ya beberapa detik berikutnya ada aktif. Oke Pak. Oke. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Ikhwanul Qadri, SPD dari MTSS Alfalah Kota Padang. Masih ada waktu, kami buka pertanyaan satu lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya ada Pak Thompson. Ya. Silakan Pak. Aryo. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri semuanya. Saya berikan apresiasi yang besar. Sangat bagus ini materinya. Tadi kan ada Pak Thompson bilang tadi bahwasanya akan memberikan link kerjasama gitu. Dan udah saya isi Google Form-nya. Cuma apa yang saya tanyakan apakah itu bisa digunakan untuk individu atau lembaga? Nah, karena saya kan mungkin atas pribadi dulu saya bisa mengaksesnya. Gimana sebaiknya? Kemarin itu waktu saya ketemu sama Pak Thompson, saya termotivasi sekali untuk ada suatu program atau sistem yang ditawarkan oleh Pak Thompson itu mengenai bahan ajar semuanya dibuat satu web itu dan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa gitu. Kalau boleh itu bisa juga untuk kedepannya
jika mudah-mudahan Pak Thompson berkenan memberikannya secara free katanya kan. Ya, terima kasih Pak Thompson. Terima kasih Pak. Memang benar ini. Jadi sudah kita sebut dari awal tadi Pak Satrio. Ya. Pak Satrio ini udah ngincar-ngincar juga. Akhirnya ya Pak. Akhirnya tersampai juga Pak. Jadi ada program kita kalau nggak salah Pak yang di form tadi yang media ajar berbasis web ya. Ya. Itu ya Pak, sistem database. Iya. Jadi sistem database media ajar ini kita tidak hanya media ajar, tapi media ajar kita itu kita database kan. Jadi ketika kita mengajar, kita hanya kirim link saja. Nah, tidak itu saja, video yang kita upload dimanapun, itu bisa kita ambil, lalu kita taruh di website kita, ya, tanpa membebani website kita atau server kita. Nah, itu dengan sistem, ada caranya Pak. Nah, jadi memang benar Pak, udah kebutuhan ya Pak. Tapi begini aja lah, karena Pak Yusudria berlama ini, biarlah saya sendiri yang memberikan kepada Pak Yusudria. Ya, terima kasih sekali Pak. Hampir 1 tahun lagi ini kalender udah mengganti. Saya memang udah menyelesaikan juga, terutama untuk saya. Karena bagi Bapak Ibu yang dosen ini, saya juga membuat sistem Bapak Ibu, agar penelitian dan pengabdian Bapak Ibu itu dikenal lebih banyak oleh badan-badan pengakses ya, seperti Sisita, Google Scholar dan sebagainya. Saya membuat sistem seperti itu. Ya. Masih terkendala di scripting Bapak Ibu, karena Google saya belum bisa menembus akses scripting dari Google dan juga kerjasama dari yang lain. Saya tidak tahu seperti apa nanti jadinya, tapi saya yakin Bapak Ibu. Jadi saya membuatnya seperti ini. Sistem tersebut bisa untuk menambah ya citasi kita, penelitian di jurnal kita. Yang perlu itu kan citasi Bapak Ibu. Jadi menurut saya kalau link dari jurnal itu, link jurnal memang ada, tapi kalau kita punya suatu website lain, lalu orang mencitasi dari website kita, itu malah lebih tinggi nilainya. Akan cepat tersitasi begitu. Yang diminta seperti itu sih dari Google ini gitu. Jadi itu yang saya buat, dan belum juga, sebenarnya belum kelar ya Pak ya. Kalau prototipenya sudah kerangka, istilahnya kerangkanya sudah. Jadi saya begini, kalau membuat sistem, kalau kerangkanya sudah selesai, bagi saya insya Allah mudah untuk berikutnya begitu. Mau ditambah apapun juga mudah. Tapi kerangkanya sudah siap. Nah, mungkin begitu aja Pak Yusudria. Saya memang akan memberikan juga ini kepada Pak Yusudria. Nah, begitu Pak Aryo. Ya, terima kasih Pak Thompson. Kebetulan saya tadi ikut semuanya itu jadinya. Saya checklist semuanya. Iya. Kecuali data lain. Ya, terima kasih Bapak juga Ibu, Pak. ya. Jadi kita memang ada PKM ini setiap semester. Insya Allah kita dengan program-program terbaru Bapak Ibu. Dan juga dengan membuat dengan framework terbaru. Jadi saya membuat framework dengan framework Laravel. Itu dinas-dinas pada butuh. Instansi-instansi pada butuh. Ya, dari mana kita tahu? Ya dari mahasiswa magang. Jadi ketika mahasiswa kami magang, semuanya minta sistem Laravel. Nah begitu. Nah, alhamdulillah kita ada sedikit sumber daya di Laravel itu. Nah, kita akan kita akan ikuti ya Bapak Ibu. Jadi perkembangan zaman ini. Ya, sekarang orang zamannya Laravel gitu. Nah, ini adalah QR code kita buat dengan Laravel ya Bapak Ibu. Termasuk juga media ajar besok. Sistem database-nya juga dibuat dengan Laravel. Jadi Laravel menurut kami adalah is the best lah untuk perkembangan zaman saat ini. Ya, kalau ada Bapak Ibu mahasiswa ya atau juga yang sekolah, mulailah untuk memahami Laravel. Ya, mulailah. Jadi semester depan kita akan coba untuk sedikit mengutaati Laravel ini biar kita semua bisa untuk membuat sistem kita sendiri. Jadi jangan bangga kita di zaman revolusi industri 4.0, 5.0, tapi kita masih rajin mengunduh aplikasi. Kita yang buat aplikasi begitu. Itu baru bangga.
Ya, begitu ya. Begitulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi kita akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Tom yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Pak Yusufria tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang mau ditanyakan atau kita tutup lagi, Pak Tom? Silakan kalau masih ada. Silakan kalau masih ada, Pak. Ya, silakan kalau masih ada yang bertanya mengenai kegiatan ini. Nggak ada ya? Gimana Pak Tom? Ya, saya akan mengakhiri dengan sebuah apa ini Pak, sebuah cerita sedikit. Jadi saya menyukai melihat berita-berita dari luar tentang IT, Bapak Ibu. Mungkin juga sudah sharing saya berikan kepada mahasiswa. Tapi saya akan berikan yang dalamnya begini. Gini ya Pak Ibu. Gini ya Pak Ibu. Tahun 2020 ini adalah tahunnya membuka mata kita tentang teknologi ini. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mulai dari teknologi perang sampai ke teknologi yang kita terapkan sehari-hari. Itu benar-benar membuka mata kepala kita, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sharing melihat akses IT dari luar, Bapak Ibu akan kaget ya. Jadi apa yang saya bilang kaget? Kita sudah lama bicara tentang AI ya Bapak Ibu, Artificial Intelligence. Nah, AI itu sebenarnya kulit loh Bapak Ibu. Jadi AI itu belum berada di intinya. Jadi kedepannya 20-30 tahun lagi apa? Ternyata 20-30 tahun lagi itu ada neural network atau jaringan saraf tiruan. Jadi sistem tubuh kita ini saraf Bapak Ibu. Nah itu yang ditiru oleh orang, lalu dimasukkan ke komputer. Sehingga komputernya berpikir, bisa dalam berpikir. Nah yang kita cemaskan, semuanya sudah diganti dengan teknologi robot Bapak Ibu. Semuanya, dari hal yang kecil sampai besar. Bahkan untuk sistem pertahanan kita pun juga diganti untuk itu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat perang yang baru-baru terjadi Armenia dengan Azerbaijan, dimenangi oleh Azerbaijan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu teknologi IT yang digunakan oleh Azerbaijan? Waduh luar biasa itu Bapak Ibu. Itu membuka mata kita sebagai orang IT. Pertama drone ya Bapak Ibu. Ya, drone canggihnya yang tidak terdeteksi dengan radar. Lalu yang kedua, sistem pertahanan rudalnya yang neural network Bapak Ibu. Jadi tidak AI lagi, neural network. Jadi rudal itu akan meluncur kalau ada ancaman, kalau tidak dia tidak akan meluncur. Jadi itu tidak manusia lagi yang memegang kendali. Adalah komputer itu. Nah ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan Bapak Ibu. 20-30 tahun lagi itu adalah masa-masa dari anak-anak kita. Masa-masa dari anak-anak kita itu. Masa-masa kita mungkin sedikit lagi berakhir Bapak Ibu. Umur saya udah 40 ini. Tapi masa-masa anak kita. Jadi saya mulai mengajarkan kepada anak saya untuk mengerti tentang IT, scripting dan sebagainya Bapak Ibu. Saya mau 4 tahun, 5 tahun. Ya saya ajarkan untuk itu. Ya kenapa ya? Karena 20-30 tahun lagi yang tidak bisa digantikan oleh komputer ya, itu adalah skill, meningkatkan kemampuan skill dalam diri kita ya. Itu skill scripting itu atau skill animasi atau yang berhubungan dengan IT kita yang membuat. Jadi jangan selalu mengunduh aplikasi Bapak Ibu. Kita yang membuat aplikasi itu gitu. Nah, itulah 20-30 tahun yang akan datang kita akan bersaing di situ. Jadi kekhawatiran kita itu ya selalu kita berikan ya semangat kepada mahasiswa-mahasiswa atau tenaga-tenaga mahasiswa yang belajar dengan kita Bapak Ibu. Ya kenapa ya? Karena ya itu kecemasan kita 20-30 tahun lagi yang sangat yang sangat tidak bisa dibendung.
Kecerdasan buatan itu tidak bisa dibendung, Bapak Ibu. Tidak bisa. Mau tidak mau kita harus ikut serta di dalam itu. Mau tua, mau muda. Gitu. Nah, kalau ada misalnya les-les untuk memprogram katanya, aku ikutlah Bapak Ibu anak-anaknya. Bagus untuk mengembangkan nalarnya. Karena memprogram itu adalah nalarnya yang bergerak ya Bapak Ibu. Kognitifnya, psikomotoriknya bergerak semua di situ. Silakan Bapak Ibu coba dalam memprogram, pasti luar biasa itu pikiran dari anak-anak kita ya. Ya, mungkin begitu aja Pak Aryo ya. Kita kembalikan kepada moderator. Baiklah, sudah panjang lebar juga dari Pak Thompson penjelasannya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan untuk PKM selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang bersedia menjadi mitra, kami akan menerimanya. Dan silakan Bapak Ibu mengisi link yang telah kami berikan. PKM kami itu selanjutnya itu terkait tentang pelatihan dasar Laravel dalam membangun semua sistem informasi berbasis web. Kemudian pelatihan sistem database, produk-produk multimedia bahan ajar. Kemudian pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Dan analisis data dengan program komputer. Jadi nanti kalau ada ide lain, insya Allah kami bisa menerimanya. Kalau ada ide-ide Bapak yang lain. Baiklah, sebelumnya apakah ada mau ditambahkan Bapak Anggri? Cukup ya? Oke. Kami cukupkan kegiatan ini dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada mitra, khususnya kepada MTS S Alfalah Kota Padang. Dengan izin dia terlaksana kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Kita cukupkan, kami dari tim pengabdian kepada masyarakat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan ruang. Terima kasih Pak Tom. Ya Bu Emma. Maaf Pak Tom, link absennya nggak ada ya? Belum. Nggak ada Bu, kita langsung aja mencetak sertifikatnya dari daftar gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu yang ingin software ini, ya silakan hubungi aja kami Bapak Ibu. Ya. Oh iya. Akan menghubungi saja kami butuh Pak Tom, boleh kan? Sebenarnya mau nanya itu tadi Bu. Ya. Nanti Kita ya Pak japri aja Bu mainnya. Oh ya, oke Pak Tom. Nah, oke, Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sama, kasih Pak. Ya. Terus, Pak Tom satu lagi Pak Tom. Mati. Ya, silakan Bu. Yang mitra tadi kita atas nama pribadi atau institusi? Institusi Bu. Emma. Nah, jika institusinya berminat keempat-empatnya boleh nggak? Jadi kita akan cek dulu ya Pak Ibu ya. Diskusikan dulu. Memang kita diskusikan dulu. Oh gitu. Ya, nanti kita pilih ya Pak ya. Ya, kita dipilih ya Pak ya? Oh nggak boleh. Masalah judulnya bagus-bagus Pak, temanya gitu. Ini stake ya, makasih Bu ya Pak. Nah, 2 jempol untuk stake nih Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama Pak. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya. Biar sampai itu dulu Pak. Program Studi Pendidikan Informatika merupakan salah satu program studi di STKIP PGRI Sumatera Barat yang sudah terakreditasi B. Berbagai macam sarana dan prasarana tersedia untuk menunjang proses pembelajaran. Di antaranya Program Studi Pendidikan Informatika, kami memiliki ruang baca tersendiri untuk mencari referensi, baik melalui internet maupun media cetak. Buku-buku yang tersedia selalu update dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa informatika. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Informatika juga bergerak aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.
Pendidikan Informatika, kita bisa memilih 3 konsentrasi. Ada teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. Bergabung bersama kami di program studi Pendidikan Informatika STKIP PGRI Sumatera Barat melalui link berikut atau langsung datang ke STKIP PGRI Sumatera Barat. Informatika, salam teknologi, salam informasi. Udah, boleh keluar Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya end meeting ya Pak Aryo ya. Ya Pak Anggi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu.